Halo, kembali lagi bersama saya Imadi Mayanto Putra. Dalam channel ini, sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan pohon keputusan menggunakan algoritma ID3 dengan menggunakan dari data berikut ini. Ini data contoh orang yang akan bermain tenis. Tapi yang pertama kita harus mengetahui apa itu ID3. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian algoritma ID3 merupakan algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Algoritma ini penemunya adalah J. Ross Quinlan 1979. Dengan memanfaatkan teori informasi atau information theory milik Shannon, ID3 sendiri merupakan singkatan dari iterative dichotomizer tree. Proses dalam decision tree yaitu mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon tree, kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan atau rule. Arsitektur pohon keputusan. Arsitektur pohon keputusan dibuat menyerupai bentuk pohon, di mana pada umumnya sebuah pohon terdapat akar, root, cabang dan daun atau leaf. Pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Root node atau node akar merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Internal node ini merupakan node percabangan, di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Leaf node ini merupakan node akhir, hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Pada pohon keputusan, setiap leaf node menandai label kelas. Entropy dan information gain. Algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi. Konsep entropi yang digunakan untuk mengukur seberapa informatifnya sebuah node atau yang biasanya disebut seberapa baiknya. Entropi S sama dengan 0 jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan jumlah contoh negatif dalam S adalah sama. 0 entropi S 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Ini adalah rumus dari entropi, di mana S adalah himpunan atau dataset kasus, K adalah banyaknya partisi S, PJ adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dibagi total kasus. Setelah mendapat nilai entropi, pemilihan atribut dilakukan dengan nilai information gain terbesar. Inilah cara untuk mencari gainnya, di mana S sama dengan ruang atau data sampel yang digunakan untuk latihan, A sama dengan atribut, SI sama dengan jumlah sampel untuk nilai V, S dalam kurung sama dengan jumlah seluruh sampel data, entropi SI sama dengan entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai I. Kita langsung saja ke contohnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini contohnya tabel data untuk yang akan melakukan permainan tenis atau tidak. Di sini ada 14 kemungkinan dan ada kemungkinan bermain tidaknya ada 5 dan ya-nya ada 9. Saya lanjut. Langkah awal. Yang pertama-tama kita harus hitung entropi dari S, yaitu hitung entropi 9 min 9 per 14. 9 itu adalah yang ya, log 2 9 per 14 min 5 per 14. 5 itu adalah kemungkinan yang tidak, dan 14 itu adalah semua kemungkinan. 5 per 14 log 2 5 per 14 sama dengan 0,940. Selanjutnya hitung gain untuk setiap atribut, yaitu gain angin, gain cuaca, gain suhu, dan gain kelembaban. Contoh gain angin.
sama dengan ES 8/14 kali entropi lemah min atau kurang 6/14 kali entropi kuat sama dengan 0,940 kurang 8/14 kali 0,811 kurang 6/14 kali 1,0. Di jumlahnya adalah 0,048. Sebelumnya hitung dulu entropi dari lemah dan kuat. Lemah dan kuat ini adalah bagian dari angin. Jadi contohnya adalah entropi S atau entropi lemah sama dengan min 6/8 kali log 2 6/8. Jadi 6 itu adalah kemungkinan kuatnya dan 8 itulah kemungkinan dan 8 itu adalah kemungkinan kuatnya. Nah, jadi selanjutnya adalah ini adalah hasilnya, dan selanjutnya adalah hitung seterusnya untuk gain lain. Misalnya menghitung gain cuaca, harus menghitung entropi cerah dan mendung terlebih dahulu dan seterusnya. Caranya sama seperti menghitung entropi lemah dan kuat. Ada berapa kemungkinan yang ada terjadi di salah satu tabel ini. Misalnya suhu panas kemungkinannya berapa, sedang kemungkinannya berapa, dingin kemungkinannya berapa, seperti itu seterusnya. Jadi gain cuaca di sini jumlahnya 0,246, gain suhu di sini 0,029, gain kelembaban sama dengan 0,151, gain angin sama dengan 0,048. Nilai gain cuaca paling tinggi yaitu 0,246. Inilah variabel terbaik. Jadikan node root diperoleh cuaca dengan 3 cabang, masing-masing bernilai cerah, mendung, dan hujan. Nah, ini adalah pohon keputusan yang sudah dijadikan node root dari gain cuaca, karena gain cuaca jumlahnya yang paling tinggi. Cuaca bernilai cerah atau cabang cerah, terdapat jawaban ya atau tidak. Artinya cabang ini tidak menghasilkan node daun. Begitu pula saat cuaca bernilai hujan, cabang hujan masih dapat bernilai ya atau tidak. Cuaca bernilai mendung, semuanya mengembalikan label ya, berarti diperoleh node daun yang bernilai ya. Ini adalah node daun ya. Kita akan menentukan node berikutnya. Pada cabang bernilai cerah, tentukan variabel baru yang akan menjadi node baru. Atribut atau variabel mana yang akan diuji lebih dulu? Hitung semua gain selain cuaca yang atributnya cuacanya bernilai cerah. Atribut yang bernilai cerah ada pada nomor 1, 2, 8, 9, dan 11 pada tabel. Ada 5 sampel cuaca bernilai cerah. Gain cerah, suhu sama dengan 0,570. Gain cerah kelembaban sama dengan 0,970. Gain cerah angin sama dengan 0,019. Gain dari kelembaban paling tinggi. Variabel kelembaban menjadi node baru di bawah cuaca cabang cerah karena dia yang gain yang paling tinggi adalah kelembaban. Nah, di sini yang tadi itu cerah ada 5 sampel, yaitu nomor 1, 2, 8, 9, dan 11. Contoh gain S cerah, suhu. Ini untuk mencari gain cerah, suhu. Entropi cerah sama dengan min 2/5 kali log 2, 2/5 kurang 3/5 kali log 2 dalam kurung 3/5 sama dengan hasilnya adalah 0,970. Gain S cerah, suhu sama dengan entropi
cerah kurang 2/5 kali E entropi panas tambah 2/5 kali entropi sedang plus 1/5 kali entropi dingin. Entropi panas sama dengan 0. Semuanya berlabel tidak saat suhu bernilai panas. Entropi sejuk sama dengan 1. Baris nomor 8 berlabel tidak. Nomor 11 bernilai iya. Entropi dingin sama dengan 0. Semua berlabel iya. Jadi di sini dingin ada 1 yaitu labelnya iya. Dan panas ada 2 yaitu labelnya tidak, maka nilainya adalah 0. Kalau sejuk itu ada kedua kemungkinan tidak dan ya, maka nilainya 1. Gain cerah, suhu sama dengan 0,970 kurang 2/5 kali 0 tambah 2/5 kali 1 tambah 1/5 kali 0 sama dengan hasilnya adalah 0,570. Saat kelembaban bernilai tinggi diperoleh daun berlabel tidak. Sedangkan saat bernilai normal diperoleh daun berlabel iya. Cabang ini sudah selesai. Jadi cabang kelembaban sudah selesai. Jadi di sini ada nilai tinggi yaitu diperoleh berlabel tidak, maka di sini kita membuat di sini tidak. Lalu ada yang saat bernilai normal daunnya diperoleh berlabel iya. Jadi di sini kita akan membuat leaf daun ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan cabang hujan? Bagaimana dengan cabang hujan? Bagaimana dengan cabang hujan? Bagaimana dengan cabang hujan? Dengan cara yang sama, hitung gain hujan, angin, gain hujan, suhu, dan gain hujan, kelembaban. Dari hasil perhitungan, gain hujan, angin memberikan nilai tertinggi. Artinya atribut angin menjadi not di bawah cabang hujan tersebut. Saat variabel angin bernilai kuat, diperoleh not daun berlabel tidak. Sedangkan saat variabel angin bernilai lemah, diperoleh not daun berlabel iya. Nah, hasil akhirnya adalah semua not daun menunjukkan label sesuai nama kategori pada data cuaca hujan. Jadi di sini nilai lemah ada 3, yaitu semua labelnya berarti iya. Jadi di sini kita membuat leaf daun iya dan di sini lemah garisnya. Sebaliknya kuat itu ada 2 dan labelnya semuanya sama, yaitu tidak. Jadi kita di sini membuat di sini kuat dan leaf daunnya tidak. Nah, jadi itu dulu untuk penjelasan menentukan cara membuat decision tree menggunakan data seperti contoh yang tadi.